Jangan lupa tekan subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bertemu lagi dengan Umi Dwi Oktaria Mukti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memasuki materinya, nanti akan ada pertanyaan di video ini. Jadi kalian harus menontonnya sampai selesai dan nanti pertanyaannya kalian jawab di akun psikologi kalian masing-masing. Oke? Baiklah, kita menuju ke pembahasan yang pertama ya, yaitu pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Sering kita mendengar bahwa di antara ciri yang membedakan manusia dari binatang adalah akal atau ilmu. Pertanyaan ini tidak salah dan tidak keliru, tapi mesti digarisbawahi, di atas ilmu ada yang lebih urgent atau yang lebih penting, yaitu adab atau akhlak. Nah, kemudian kenapa sih? Sebab ilmu seberapapun banyaknya tanpa disertai adab yang baik, maka akan menjerumuskan manusia dalam perilaku yang buruk atau mungkin lebih rendah dari perilaku binatang. Betapa banyak peperangan, kesewenang-wenangan, kekuasaan, kerusakan alam atau sejenisnya muncul justru karena ditopang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Karena itu yang paling mendasar dibutuhkan bagi peradaban manusia adalah adab. Apa sih pengertian adab itu? Nah, di sini pengertiannya ialah adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Ya, jadi adab adalah aturan atau akhlak yang baik dan sopan santun. Kemudian, bukan ilmu yang pertama kali dibanggakan. Para ulama terlebih dahulu belajar adab, rendah hati dan tawadu dalam menerima pengajaran dari gurunya. Inilah kewajiban para murid sebelum belajar ilmu. Jadi penting nih belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Tak ada ruang bagi orang yang sombong. Iblis diusir dari surga juga karena sombongnya. Oke, pertanyaannya yaitu kesombongan apa yang pernah dilakukan iblis sehingga ia bisa diusir dari surga? Jawab di psikologi ya. Betapa mengerikan bila ilmu di tangan para tuna moral dan tuna adab. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan tuna moral dan tuna adab? Jawab di psikologi ya. Terima kasih. Yuk selanjut lagi materinya. Kemudian Imam Ahmad berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, jadi betapa pentingnya adab ya. Jadi jika kita ingin belajar ilmu, maka kita harus belajar adab terlebih dahulu. Imam Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adab dalam menuntut ilmu. Nah, apa saja ya adabnya? Yang pertama itu niat karena Allah.
Jadi, jika kita sedang menuntut ilmu, contoh, kita datang ke sekolahan dan kita belajar. Kita belajar itu atau kalian belajar itu niatkan karena Allah. Jangan niat untuk mendapatkan gelar, jangan niat karena hanya untuk mendapatkan nilai, tapi niatkan lillahi ta'ala atau karena Allah. Insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan itu berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi jika kita sedang menuntut ilmu, kita sedang belajar, itu harus ikhlas. Jangan ada mengeluh, jangan ada males-malesan. Yang selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, gak boleh mainan. Jadi kita dalam menuntut ilmu dan belajar itu harus bersungguh-sungguh. Yang keempat, menghormati ulama, guru, dan majelis ilmu. Jadi jika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, kita harus menghormati ulama, menghormati guru yang ada di sekolah, dan majelis ilmu yang kita hadiri atau di dalam kajian-kajian. Nah, contoh juga menghargai guru nih. Jika kita sedang di sekolahan, terus kita dinasihatin, ya kalau kita dinasihatin, kita harus mendengarkan nasihat guru. Jika guru sedang mengajar di dalam kelas, kita harus memperhatikan dan menyimak materi apa yang disampaikan oleh guru kita agar nanti ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Nah, kemudian mengulang pelajaran supaya tidak lupa dan mengamalkannya. Jadi, jika kita sudah mendapatkan ilmu, kita ulang lagi. Kemudian kita catat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mengamalkan. Jika kita sudah punya ilmu, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tahu ilmunya tapi kita tidak terapkan. Atau contoh, kita udah tahu ilmu dalam berwudu, kita udah tahu tata cara berwudu, tapi kita masih berwudunya salah-salah. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kembali lagi ke pertemuan yang sebelumnya ya. Bahasan kita tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, di sini berkaitan adab dalam menuntut ilmu. Nah, di sini memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis menuntut ilmu. Apa aja ya perilakunya yang sesuai? Yang pertama, rajin membaca. Nah, kenapa sih kita diharuskan untuk rajin membaca? Nah, karena membaca akan membuka wawasan terhadap dunia. Buku adalah jendela dunia. Terus yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih ya, ini ya di sini lebih tahu. Nah, kenapa? Apabila nih contoh kalian mengalami kesulitan. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, bertanyalah kepada teman atau orang lain. Bahkan boleh bertanya kepada guru ya. Karena apa? Karena dapat mengurangi sifat sombong kita. Karena bertanya adalah tindakan yang membuktikan adanya kekurangan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu tapi kita sok-sokan tahu. Ya, kita harus lebih bertanya kepada yang lebih tahu. Kemudian yang tiga, rajin berlatih. Nah, pencapaian prestasi akademik dan akademik itu biasanya didahului dengan banyaknya berlatih dengan tekun dan ulet. Jadi tidak ada segalanya yang instan. Itu jarang sekali. Jadi jika ingin mencapai prestasi, mencapai kesuksesan, itu harus dengan berlatih, rajin ya, jangan malas-malasan. Yang keempat yaitu berpikir kreatif. Jadi kita harus bisa berpikir kreatif, berinovasi gitu ya, untuk menciptakan hal-hal yang baru, tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk hal-hal yang buruk.
Kemudian yang kelima itu mencatat atau menulis. Jika kita mempunyai mendapatkan ilmu baru, ilmu mata pelajaran atau apapun itu yang baik ya, pastinya itu kita harus mencatat dan menulisnya di buku. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kalian memotivasi diri kalian sendiri agar dalam hidup kalian itu semangat dalam menuntut ilmu. Nanti jawabannya ke aku psikologi kalian masing-masing ya. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Umi akhiri, wallahumma fiq illa qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.